Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kantor urusan agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang rukun dan syarat pernikahan. Dan pernikahan kita benar-benar sah, baik sah secara agama maupun sah secara negara, sehingga negara pun berani mengeluarkan sebuah buku yang namanya buku nikah. Rukun pernikahan ini sudah sangat mafhum sekali di masyarakat. Rukun pernikahan ada 5 ya. Yang pertama adalah calon suami. Aneh ketika pernikahan tidak ada calon suaminya. Aneh ketika pernikahan dia menikah beberapa hari yang lalu ada viral ya. Seorang suami menikahi kambing, laki-laki menikahi kambing dan sebagainya. Calon suami, calon istri, kemudian wali nikah harus ada, karena ini merupakan rukun. Kemudian 2 orang saksi. Yang terakhir adalah ijab qabul atau akad nikah atau siqat. Calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab qabul. Ini adalah 5 rukun nikah yang harus ada. Rukun adalah ketika satu saja ditinggal maka pasti pernikahan atau suatu tidak sah. Misalnya sholat, rukun sholat adalah membaca Fatihah. Dan menurut ulama Syafi'iyah yang berkembang di Indonesia mengatakan bismillah adalah salah satu bagian dari suratul Fatihah. Ketika kita membaca suratul Fatihah tanpa membaca bismillah, maka Fatihahnya tidak komplit, maka Fatihahnya tidak sah. Ketika Fatihahnya sudah tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena Fatihah adalah rukun dari sholat, rukun qauli di dalam sholat. Sama dengan pernikahan, rukun nikah ada 5: calon suami, calon istri, 2 orang saksi, wali nikah, dan siqat atau ijab qabul atau akad nikah. Salah satu saja hilang, tidak ada, tidak memenuhi syarat, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Kemudian syarat nikah. Nah, yang pertama adalah syarat calon suami, syarat calon suami istri ya. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami atau calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Di dalam fikih nikah dikatakan baligh ya. Baligh itu usia, baligh itu bagaimana? Laki-laki dan perempuan ya, itu satu berusia 15 tahun ketika tidak terjadi tanda-tanda baligh sebelum usia 15 tahun. Misalnya seorang laki-laki dikatakan baligh ketika sudah inzalul mani ya, inzalul mani. Tapi ketika sampai usia 15 tahun ternyata belum pernah inzalul mani sekalipun, maka usia 15 tahun dia dikatakan baligh. Seorang perempuan sampai mentok usia 15 tahun belum pernah menstruasi, orang perempuan dikatakan baligh, sudah mukallaf ya. Baligh itu ketika seorang perempuan sudah menstruasi usia 9 tahun kurang sedikit sudah menstruasi. Tetapi kalau sampai batas usia 15 tahun belum pernah menstruasi sama sekali, maka usia 15 tahun dia dikatakan baligh. Tetapi kalau sebelum usia 15 tahun dan sudah usia 9 tahun kurang sedikit itu dia sudah menstruasi, termasuk laki-laki sudah pernah inzalul mani, maka dikatakan baligh. Tapi dalam pernikahan Indonesia mengatur sendiri. Usia sekurang-kurangnya adalah 19 tahun, minimal 19 tahun. Di bawah 19 tahun boleh tidak? Boleh, tapi harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.
Kemudian yang kedua, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. 19 tahun itu adalah batas minimal. Ketika di bawah 19 tahun, kurang dari 19 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Tapi kalau kurang dari 21 tahun, maka dia harus mendapatkan izin dari orang tua atau yang mewakili orang tua ketika orang tua tersebut sudah tidak ada atau tidak bisa memberikan izinnya, mungkin karena apa, kondisi fisik linglung, menurut saya stres gila dan lain sebagainya. Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah. Ya, calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad pernikahan. Di majelis akad nikah itu calon suami dan calon istri harus hadir. Karena apa? Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Jadi ketika di lokasi, kenapa calon suami dan calon istri harus hadir satu akad nikah, itu mensyaratkan adanya satu majelis antara ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, sebelum pernikahan, bapak penghulu biasanya tanya persetujuan, meskipun sudah ada surat persetujuan dalam pemberkasan pendaftaran itu kan sudah ada, tapi ketika di majelis akad nikah akan dipastikan lagi oleh penghulu, ya, perkawinan itu akan dipastikan lagi persetujuan mempelai. Bentuk persetujuan, nah ini ternyata ada. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sukutul apa itu? Sukutun nisa apa sukutul mar'ah tadulu ala na'amil. Diamnya seorang perempuan itu adalah iya, tapi ini dijelaskan lagi selama di situ jelas tidak ada penolakan. Tapi kalau diamnya ada penolakan, dia diam tapi ada penolakan, itu berarti bukan persetujuan, ya. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai saja, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, karena perkawinan berdasarkan persetujuan dari dua calon mempelai. Maka sudah tidak ada istilah kawin paksa, ya. Tidak ada istilah kawin paksa, walaupun walinya ada wali mujbir, ya. Tapi ditegaskan di dalam undang-undang bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka mencapai keluarga sakinah. Jangan sampai tanpa persetujuan atau menikah dengan tanpa persetujuan calon mempelai justru nanti akan mengakibatkan akibat yang fatal di belakang hari. Untuk mengantisipasi semuanya itu, tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Kemudian bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab 6 kompilasi hukum Islam atau mahram menikah. Jelas tidak ada halangan pernikahan, jelas tidak ada hubungan mahram antara dia dengan calon pasangannya, antara calon suami dan calon istri. Tidak ada halangan pernikahan atau tidak ada sesuatu yang menjadikan mahram. Kemudian syarat khusus bagi calon suami. Kalau tadi kan syarat calon suami dan istri, ini syarat calon suami. Yang pertama, calon suami adalah seorang muslim jika calon istrinya muslimah. Yang kedua, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Yang keempat, tidak sedang ihram baik haji ataupun umroh, tidak boleh melaksanakan akad nikah
ketika dalam keadaan ihram. Kemudian tidak dipaksa, tidak ada paksaan, atau dalam kitab fikihnya itu mukhtar, orang yang bisa memilih, artinya tidak dipaksa. Kalau dipaksakan dia tidak bisa memilih. Kemudian calon suami adalah laki-laki yang jelas orangnya, bukan calon laki-laki yang tidak jelas. Mengetahui nama calon istri, nasabnya, wujud orangnya, dan kejelasan tidak ada hubungan mahram dengannya. Harus mengetahui siapa istrinya, jangan sampai dia tidak tahu siapa istrinya. Mengetahui namanya, mengetahui ini loh orangnya. Apalagi kalau ada orang yang kembar, saudara kembar, itu harus dipastikan bahwa istri saya adalah calon istri saya adalah yang ini. Mengapa? Agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Dikira itu adalah orang lain, setelah ditelusuri asal-usulnya ternyata masih nyambung nasabnya dan masih ada hubungan mahram dengannya, itu kan bermasalah. Maka harus tahu nama calon istrinya, harus tahu nasabnya. Nasabnya ini bukan dalam arti hanya sekedar mencari keluhuran nasab, tidak, tapi dalam rangka memastikan bahwa orang tersebut tidak ada hubungan mahram dengan calon pasangannya, wujud orangnya jelas. Kemudian calon suami adalah laki-laki yang jelas, bukan laki-laki jadi-jadian. Suami adalah laki-laki yang jelas. Jangan sampai kejadian pernikahan beberapa waktu lalu yang cukup viral di media sosial itu, seorang perempuan ternyata menikahi sama perempuan. Itu saksinya juga tidak memastikan. Maksudnya saksi itu kan menyaksikan bahwa dia itu seorang laki-laki, betul seorang laki-laki. Makanya mencari saksi jangan sembarangan. Mencari saksi jangan sembarangan. Makanya nanti ada syarat-syarat saksi. Kemudian memastikan, makanya harus tahu nama calon pasangannya, nasabnya, wujud orangnya, jangan sampai salah. Menikah dengan orang perempuan ternyata laki-laki, atau perempuan menikah dengan laki-laki ternyata bersama perempuan. Maka calon suami adalah laki-laki yang jelas, bukan laki-laki jadi-jadian. Calon suami hadir dalam akad nikah atau bisa diwakilkan kalau calon istrinya setuju. Kalau calon istri tidak setuju diwakilkan, maka tidak boleh. Kemudian jika calon suami tidak dapat hadir dalam akad nikah, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh kepala KUA kecamatan atau kepala kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat. Ini harus atas dengan persetujuan calon pasangannya. Kalau calon pasangan atau calon istrinya, kalau calon istrinya tidak sepakat, tidak setuju, maka tidak boleh. Selanjutnya adalah syarat calon istri ini ya. Oh, ini salah. Syarat calon istri tidak terikat dengan pernikahan orang lain. Artinya istri perempuan tersebut jelas bukan istri orang lain. Anak perempuan tidak boleh poligami. Maka pastikan bahwa calon istrinya adalah orang yang sendirian, tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain, tidak dalam masa iddah. Pastikan calon istri tersebut tidak dalam masa iddah. Nah, apakah iddah meninggal atau karena suaminya meninggal, apakah iddah hamil, apakah iddah karena perceraian, dan lain sebagainya, harus diteliti benar-benar. Kemudian jelas orangnya. Jika wali mengatakan ijabnya saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan salah satu anak perempuanku, maka yang demikian tidak sah nikahnya. Jelas siapa yang mau dinikahi. Misalnya tadi saya menikah dengan anaknya Bapak A, sedangkan anak perempuannya Bapak A ada 2. Ketika wali mengijabkan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan salah satu anakku dengan mahar sekian-sekian. Dengan salah satu anak aku tidak jelas anak yang mana, maka ini tidak sah. Harus jelas
saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku yang bernama ini dengan mahar sekian, dibayar tunai atau dibayar kontan atau kredit kayak motor. Tapi kan jelas siapa yang dinikahkan. Kalau tidak jelas tidak boleh, harus jelas orangnya. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, pastikan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istrinya. Kemudian jelas jenis kelaminnya perempuan, ya, menikah dengan seorang perempuan yang jelas-jelas perempuan, bukan perempuan jadian. Tidak sedang ihram baik umrah atau haji, calon istri hadir dalam akad nikah. Selanjutnya adalah syarat wali nikah. Wali nikah adalah yang mengucapkan siqat ijab, mengucapkan kalimat ijab, angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka, angkahtuka wa zawajtuka binti, anakku saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku. Ya, nama itu adalah wali nikah. Ya. Syaratnya laki-laki beragama Islam, balik, berakal, adil. Perempuan tidak boleh menikahkan, ya, tidak boleh menjadi wali nikah. Karena yang berhak menjadi wali nikah itu adalah laki-laki. Kemudian beragama Islam, kemudian balik, ya, berakal dan adil. Adil itu ya tidak melulu atau tidak sering melakukan dosa-dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi khusus bagi wali ini, karena wali nikah itu kan tidak bisa digantikan. Ketika ada wali akrab, ada bapaknya, ya tidak bisa digeser kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Makanya wali nikah ini agak diperingan adilnya ini. Nah, cukup ketika mengucapkan istighfar sebelum melakukan akad nikah itu sudah cukup. Beda dengan saksi. Kalau kita berbicara tentang fikih yang fikih sebagaimana dalam kitab-kitab kuning mengatakan seperti itu. Kalau wali, maka tapi disarankan wali nikah sebelum melakukan ijab kabul bertobat dulu. Ya, apalagi kalau sering melakukan dosa secara terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil atau pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi seandainya tidak sempat bertobat, kemudian sebelum ijab kabul beristighfar. Makanya Bapak Penghulu biasanya mengajak kita beristighfar bersama-sama, ya. Mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Balik, berakal dan adil. Kemudian syarat dua orang saksi. Syarat dua orang saksi yang pertama adalah saksi harus hadir dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah. Saksi harus hadir di situ. Bagaimana mungkin saksi tidak hadir? Saksi kok ora teko, menyaksikannya bagaimana? Menyaksikan itu melihat, mendengar. Saksi harus hadir. Kemudian selanjutnya adalah syarat saksi laki-laki muslim, adil atau tidak fasik. Nah, bahasanya beda. Tadi adil, sekarang bahasanya adalah adil atau tidak fasik. Karena syarat saksi itu lebih berat. Makanya kalau mencari saksi jangan sembarangan. Tapi sah. Tapi di dalam pencatatan nikah itu tetap dianggap sah. Apa kan kita tidak tahu bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam kitab-kitab kuning dikatakan bahwa saksi itu disyaratkan adil atau tidak fasik. Artinya tidak melulu atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Dan syarat tobatnya pun juga tidak semudah wali. Nah, makanya kalau mencari saksi, carilah saksi yang paling baik di antara yang baik lah, atau yang paling sedikit buruknya di antara yang buruk dalam rangka ikhtiar keberkahan pernikahan kita semua. Biasanya kalau mencari saksi itu kan pas akad nikah, yus kamu aja saksinya, kamu saksinya. Kadang ya agak batin gimana ya. Untuk saksi ya gampang
dipersiapkan saksinya, cari orang yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Semua orang baik, tapi kita cari yang terbaik di antara yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kan kita jadikan saksi. Balik, berakal, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul, ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Jangan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama si A atau Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, malah calon suaminya pergi dulu, merantau dulu. Ini tidak beruntun dan jelas berselang waktu, tidak boleh, karena syarat ijab kabul harus beruntun dan tidak berselang waktu. Kenapa? Ini menandakan kesungguhan, benar-benar kesungguhan menikah. Nah, karena kalau sudah berada di majelis akad nikah, semua kesibukan tinggalkan. Jangan sudah saatnya akad nikah masih mainan HP, ngabari dan lain sebagainya. Udah, lepaskan semuanya itu, fokus di forum atau di majelis akad nikah. Ketika wali mengatakan tunai, langsung jawab, saya terima nikahnya, mantap. Itu menunjukkan kemantapan Anda dalam menikah. Kalau di awal sudah tidak mantap, apalagi nanti di belakangnya, ya. Jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Kemudian selanjutnya, lafaz ijab kabul harus menggunakan kata nikah atau tazwij, atau kata yang dibentuk dari nikah atau tazwij. Ijab dan kabul juga dinyatakan sah bila bahasa yang digunakan adalah terjemah dari lafaz nikah dan tazwij, sekalipun kedua pihak yang mengadakan akad nikah bisa berbahasa Arab selama terjemahan itu dimengerti oleh keduanya. Nah, menggunakan kalimat ingkah atau tazwij atau turunannya, baik dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab yang dipahami, ya, yang paling dipahami itu adalah yang terbaik, meskipun dia paham bahasa Arab, ya. Nah, meskipun yang mengadakan akad bisa berbahasa Arab, tapi belum tentu saksi paham dengan bahasa Arab. Atau yang mengadakan akad nikah, misalnya wali dengan calon suami, karena sama-sama orang pintar menggunakan bahasa Inggris, belum tentu saksi mengetahui bahasa Inggris. Ya, maka gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang yang berada di situ. Ya, artinya yang berhubungan dengan akad nikah, calon suami, calon istri, wali, dan saksi. Ya. Bagaimana saksi menyaksikan kalau saksi saja tidak paham? Makanya saksi disyaratkan tidak tuli, karena dia harus mendengar apa yang ada di dalam majelis akad nikah itu, ya. Makanya menggunakan kata nikah tidak boleh menggunakan saya berikan anak saya kepadamu dengan mahar sekian, tidak boleh, karena nikah itu bukan pemberian. Atau saya jual, misalnya, malah lebih parah lagi, saya jual anak saya kepada kamu dengan harga sekian, itu bukan jual beli nikah itu, meskipun prakteknya hampir mirip dengan jual beli akad nikah. Ada uang yang namanya, ada biaya atau ada pembayaran. Kalau dalam jual beli itu adalah pembayaran, kalau dalam akad nikah itu mahar. Tapi mahar sekali lagi bukan pembayaran, mahar bukan pembayaran. Akad nikah beda dengan jual beli meskipun mirip, dan akad nikah bukan jual beli. Maka tidak boleh dengan kata-kata saya berikan, saya jual, atau apa itu, saya hadiahkan, tidak boleh. Kata-katanya harus saya nikahkan atau saya kawinkan. Makanya di Indonesia semuanya dipakai, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama ini dengan mahar sekian dibayar tunai. Jelas, komplit. Saya terima nikah dan kawinnya, misalnya saya terima nikahnya, itu maksudnya adalah saya terima apa itu loh, yang dinikahkannya walinya tadi, nikah dan kawinnya dengan mahar sekian dibayar tunai. Kemudian lafaz ijab kabul bukan terdiri dari kata-kata kinayah atau kiasan atau kata-kata yang mempunyai makna ganda seperti kata-kata menghalalkan, saya halalkan, tidak boleh.
Karena kata-kata kinayah memerlukan niat, padahal saksi sebagai syarat sahnya tidak mengetahui adanya niat. Ya, saya halalkan kamu dengan saya halalkan anak saya dengan kamu dengan bahar, itu tidak boleh. Pakai lafaz yang dipakai adalah saya nikahkan dan saya kawankan, angkah tuka wa zawwajuka. Kemudian lafaz ijab dan qabul tidak ditaklekkan atau digantungkan pada suatu syarat, seperti aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama si fulanah dengan syarat engkau telah memiliki rumah sendiri lalu memboleh laki-laki menerimanya. Akad nikah tidak boleh ta'alluq, ya, ditaklek, digantung, bersyarat. Dalam akad nikah tidak boleh seperti itu. Kemudian lafaz ijab dan qabul tidak mengandung pembatasan waktu, seperti nah, ini nikah yang terbatas dengan waktu. Saya nikahkan engkau dengan anakku yang bermakna si Anu selama 1 bulan, nikah 1 bulan, tidak boleh. Karena hikmah dan tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga yang sakinah, litaskunu ilaiha. Bagaimana kita bisa litaskunu ilaiha kalau pernikahannya terbatas dengan waktu? Makanya tidak boleh terbatas atau ada pembatasan waktu dalam akad nikah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku yang paling tersayang misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Menikah kok setahun tak. Kalau yang tidak ada pembatasan waktu, kadang baru 6 bulan sudah cerai, apalagi ini sudah dibatasi waktu. Maka tidak boleh ada pembatasan waktu. Kemudian adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku Zainab. Saya nikahkan engkau dengan dan saya kawinkan engkau dengan putriku yang namanya Zainab. Kemudian si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Hindun. Misalnya ada bapak mempunyai 2 anak perempuan, Zainab dan Hindun. Bapaknya mau menikahkan dengan dengan laki-laki, menikahkan kepada anaknya, mesti menikahkan anaknya yang bernama Zainab dengan laki-laki A. Tapi laki-laki A ngerti nih dengan menikahkan dengan anaknya yang bernama Hindun. Makanya tidak terjadi sinkron antara ijab dan qabul. Ini tidak diperbolehkan. Harus ada sinkronisasi antara ijab dan qabul. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Kalau saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Zainab, maka jawabannya saya terima nikahnya Zainab binti bapak tadi. Tidak boleh si bapaknya menikahkan dengan Zainab, si calon suaminya pengennya nikah dengan Hindun. Maka pernikahannya seperti itu tidak sah. Antara ijab dan qabul harus beruntun, tidak terpisah dalam jangka waktu lama dan tidak disalah dengan perkataan lain. Ijab diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya, sedangkan qabul diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Demikian rukun dan syarat pernikahan. Persiapkan pernikahan Anda sebaik mungkin untuk menggapai keberkahan. Ini adalah akad nikah adalah pintu masuk atau pintu gerbang sebuah bahtera rumah tangga yang disebut keluarga. Kalau dalam akad nikah kita tidak sungguh-sungguh, apalagi dalam mengarungi sebuah rumah tangga yang pasti gelombangnya lebih besar daripada hanya sekedar deg-degan dalam akad pernikahan. Mempersiapkan akad nikah sebaik mungkin merupakan bukti bahwa Anda bersungguh-sungguh dalam menikah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.